Ya Allah. Nah, bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang jadi ulama lah, untung. Tapi yang kita lihati tadi dari sisi kehidupan sidin, kenapa sidin mulia macam itu yang kita kaji lah. Itu yang kita kaji, apalagi anak-anak pondok nih, di sini para lawan pondok. Di sini para lawan pondok, ada pondok pesantren. Ketika anak-anak pondok pesantren melihat gurunya sukses, yang kalian kaji itu apa? Apa yang kalian kaji? Lihati guru ikam bisa sukses kayak itu, kayak apa sidin? Itu nanti kaji. Ditakoni sidin apa amalan? Ditakoni sidin apa kebiasaan? Kayak itu. Guru pian bisa jadi orang kayak ini, apa amalan pian? Misalnya jawaban sidin, aku mau amalkan sehari salawat 10.000. Nah turuti. Oh bejamun nam kawa ya lo. Cuma betakon dulu, itu resepnya sidin misalnya kayak itu. Nah aku Sidin jadi sukses nih mengamalkan Senin Kamis puasa. Nah turuti juga bagaimana? Itu tugas kita. Tugas kita nih menuruti kayak apa perjalanan hidup beliau-beliau. Nah hadirin sekalian, tatkala kita memperingati haul ulama, tatkala kita memperingati haul orang alim, maka di sini kita diingatkan akan pentingnya kita nih mengaji ilmu. Jangan kadaba ilmu agama, apalagi di Banjar nih majelis banyak, tuan guru banyak, habaib banyak. Tinggal kitanya mau kada hadir di majelis. Diberi Tuhan taufik apa kada hadir di majelis. Nah, tinggal kitanya lagi, tinggal kitanya mau apa kada duduk di majelis. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya yang mulia, man ghada li talabil ilmi, man ghada li talabil ilmi, kata Nabi, siapa nang pagi-pagi tulak menuntut ilmu. Apalah sambungan hadisnya nah timbul kada ingat ulun. Siapa nang pagi-pagi tulak menuntut ilmu, maka ia diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Lalu lanjutan hadis itu, waburika lahu fi ma'isyatih, kata Nabi. Dan orang yang menuntut ilmu itu burika lahu, diberkati, diberkahi baginya fi ma'isyatih, pada kehidupannya. Orang yang mengaji ilmu agama hidupnya beberkat. Beberkat Pak hidup mengaji ilmu nih. Salah satu amalan supaya hidup beberkat, ilmu agama dikaji. Apa yo arti berkat? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dari Allah. Ngarannya beberkat itu pian mun harta beberkat, rajaki beberkat misalnya. Paribahasa orang bahari, banyak habis sedikit mayo. Banyak habis sedikit mayo. Itu paribahasa Banjar. Banyak ya habis, sedikit ya cukup. Itu beberkah. Orang beberkah itu biar sedikit cukup berataan. Asal beberkah cukup pian. Begajih sebulan, ampun maaf, cuman 2 juta. Misalnya gajinya sebulan cuman 2 juta. Tapi nang 2 juta tadi diberkahi oleh Allah, cukup semuanya. Keperluan hidupnya bisa tercukupi hanya dengan 2 juta. Tapi kita lihat di sisi lain, ada orang yang gajinya 10 juta sebulan tapi masih tahu hutang. Kada cukup-cukup menukar itu dan ini, kada cukup, berhutang lagi. Habis gajian, habis juga duitnya untuk bayar hutang. Aneh. Kenapa bisa kayak itu? Oh berarti keberkahan ini penting dicari dalam hidup. Supaya hidup itu berberkat, ilmu agama dikaji, dituntut. Lihat guru-guru kita, Masya Allah, kehidupan-kehidupan beliau diberkahi oleh Allah. Karena beliau setiap hari berkecimpungnya dengan ilmu. Lawan ilmu aja, maka hidupnya diberkahi, terus diberkahi. Nah ini pentinglah mencari berkah. Penting buat yang cari berkah, biar hidup tuh kada sugih, yang penting cukup. Nah biar kada sugih, yang penting cukup. Nggak nukar sepeda motor cukup, nukar mobil cukup, nukar rumah cukup, naik haji cukup. Sugih itu ngarannya aja. Ngarannya sugih itu ya cukup. Al-ghina ghinan nafsi. Nah ngarannya sugih itu hati nyaman, hati tenang, pikiran damai, itu sugih. Biar rumah kayak istana, pikiran kayak dalam neraka. Kada nyaman hati, sugih lah. Kada belum sugih nginto. Nah ini pentingnya mencari berkat. Salah satu cara supaya berberkat, rajinlah menuntut
ilmu. Itu beberkat hidup pian, beberkat. Nah, tambahan amalan-amalan yang lain supaya beberkat bisa baca carian. Misalnya supaya para jakian, supaya duit beberkat. Di mana caranya supaya duit beberkat? Bisa pian maulah nang kaya dipatwakan oleh ulama kita, anda duit ketika orang bermaulidan. Misal orang mulai bermaulidan, astagfirullahaladzim li wali walidayya, mulai orang baca istighfar, anda duit di hadapan orang baca maulid. Selesai orang baca doa maulid, duitnya tadi diambil, masukkan, digabung dengan duit-duit yang ada. Insya Allah duit yang diletakkan di majelis maulid itu ada sir daripada Nabi Muhammad SAW. Ada keberkahan tersendiri daripada Nabi Muhammad. Maka tatkala ia digabung dengan duit-duit yang lain, selama duit itu ada di tangan, jamin tangan pian kada kosong daripada duit. Selama duit itu ada di tangan, jamin pian kada kesulitan duit. Alhamdulillah berkat, artinya kita maharagu duit itu tadi dinyamanakan Tuhan. Urusan yang kayak itu tuh dinyamanakan Allah Ta'ala, dinyamanakan oleh Allah. Setelah kawin pun terus kita mengamalkan itu. Di mana ada majelis maulid, duit itu kita bawa, terus kita bawa, kita amalkan seperti itu, seperti yang telah diajarkan guru-guru kita. Alhamdulillah nyaman aja tuh, artinya urusan kayak itu tuh nyaman. Ulun betakon non pian, nah pian nih hendak banyak berduit apa hendak sedikit berduit? Hendak banyak apa sedikit? Nah itu sudah normal manusia. Normalnya manusia pasti hendak banyak duit. Mun ada yang jawab ulun gurena sedikit kan marah orang nambahnya, wah itu bisa wali itu. Ada tapi tahu di duit bisa wali itu. Normal otak manusia pasti hendak banyak berduit. Nah tapi harus dicari banyak duit ini dengan cara yang sesuai menurut aturan agama. Jangan hendak banyak berduit tapi caranya salah. Ini gara-gara hendak banyak berduit menghalalkan segala macam cara, ngaji babi ngepet, bagaduh tuyul, ngipri monyet, kawin lawan nyiblorong. Misalnya nih, ini kan yang bertentangan dengan agama. Kalau kita hendak sugih versi agama kita, kajilah ilmu agama. Kaji ilmu agama seperti kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus yang lakopnya masyhur dengan sebutan Habib Sa'ad Al-Idrus. Beliau mengarang kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana caranya engkau bisa jadi orang sugih. Kaji itu kitab. Itu amalan-amalan sugih versi Islam. Versi Islam, Nabi pun kadang menghendaki umatnya jadi fakir tuh kada hendak, karena fakir tuh bisa menyebabkan jadi kafir. Bisa, karena kata Nabi kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kepakiran menyebabkan jadi kekafiran. Gara-gara kada berduit iman tergadai, gara-gara kada berduit iman hilang, gara-garanya toh. Nah maka penting, apalagi akhir zaman banyak godaan, penting kita nih bisi sekira-kira amalan kita nih ada nama nyangkut urusan itu, lalu hidup kita nih nyaman berduit. Niatakan bila berduit tuh gasan dakwah, niatakan bila berduit gasan membantui orang, bilanya berduit gasan menolongi orang, insya Allah nyaman pian kayak itu. Nah mudahan nah hadir nih banyak berduit barataan, nyaman pian banyak berduit tuh. Nya ada amalan nang kada kawa digawi mun kada pakai duit. Contohnya nang kaya orang berzakat pakai duit, walaupun ada zakat yang lain kayak berbentuk fitrah misalnya. Ini yang karancakan duit, zakat mal bentuknya duit, ataupun yang lain-lain bersedekah kebanyakannya pakai duit. Naik haji pakai duit, menaiki haji pakai duit juga. Kawala menaiki haji mengkada berduit. Aku aja mah haji dah kon mengkada dijujur 35. Ayo kawala pian menaiki haji menaiki haji mengkada berduit. Kada kawa dijujur dulu nyara kawa menaiki. Nah makanya nyaman, orang banyak berduit itu nyaman, hendak berbagi-bagi nyaman. Bagi royal, berbagi-bagi sosial orangnya nih. Untuk agama tapi nyalah kada nang menyawer artis-artis tengah telanjang kada. Tapi yang dibagi-baginya orang bulikan berjumat, berbagi-bagi, bagi wan tuan-tuan guru, bagi lawan
Habaib bagus lo pian bari ituan guru duit tuh bagus. Kenapa? Keberkahannya bisa mengalir ke anak cucu. Kenapa Imam Abu Hanifah jadi alim? Karena Abah Sidin pernah memberi Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, memberi hadiah, akhirnya Allah berikan hadiah anaknya jadi orang alim, orang hebat. Kayak itu juga kita hendak anak kita alim, rancaki memberi orang alim. Walaupun orang alim kadang minta barian, orang alim kadang minta dibari, tapi kita yang memberi akan membuahkan hasil yang baik. Anak-anak kita tuh dipilih Allah insya Allah jadi orang alim juga berkat kita ketujuh bebari. Makanya bagus benar, ampun maaf bukan ulun sok tahu. Nih kampung di sini nih banyak orang Madura. Adakah ada tradisi di Madura yang sangat bagus? Ada. Apa tradisinya? Orang-orang Madura ini paling hormat dengan kiai dan habaib. Ketika bertemu dengan habib, bertemu dengan kiai, pasti anak-anaknya yang halus-halus, yang kecil-kecil nih. Nah, halus-halus yang masih kecil-kecilnya. Budak-budak kecil nih. Budak-budak kecil ini diajarkan oleh orang tuanya. Nah, salaman sama habib, nggih. Salaman sama habib. Tapi tangannya si anak ini diberikan fulus. Diberikan duit 10.000, 5.000. Nah, salaman sama habib, kasih hadiah sama habib. Itu diajarkan oleh orang Madura. Diajarkan biar mulai lagi halus. Diajarkan anak menghormati habib. Bertemuan kiai gitu juga. Nah, salaman sama kiai, salaman. Tapi salamannya tangannya ada tempelannya. Dikasihkan hadiah kepada kiai. Bersalaman anak halus tadi 10.000, 5.000. Ulun tahu cerita ini dari Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, Keraksan. Habib Hasan yang di Keraksan itu, Probolinggo ya. Keraksan Probolinggo, nggih. Kisah. Iya, Keraksan Probolinggo. Habib Hasan bin Ismail beliau bercerita ketika saya bertemu dengan anak-anak orang Madura, kata beliau, malah anak-anaknya dia salaman. Ya Habib, salaman, anak saya mau salaman. Bersalaman, ternyata anak halus ini mengunjuki duit 10.000. Oh, ndak usah, kata Habib Hasan. Jangan Bib, ini sudah tradisi kami sejak dari nenek moyang kami, yang mengajarkan sedini mungkin agar anak-anak kami bisa selalu mengasih hadiah kepada orang alim dan habaib. Bagus, ini tradisi orang Madura yang sangat luar biasa. Nah, ini dipertahankan, Pak. Dipertahankan. Jadi anak-anak pian tuh bila bersalaman kita sama orang alim unjuki duit gitu. Nah, tuh ada guru salaman sama guru unjuki duit gitu. Nah, itu lah unjuki kena lah. Unjuki sawat 100 kakak anaknya bersalaman, iyalah 10.000 bersalaman 100 berdetaan betempel. Hibakan tuan guru. Nah, itu yang kita syahid, yang kita garis bawahi. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya senang memberi kepada orang alim dan kepada anak cucu Nabi Muhammad. Walaupun orang alim itu kadang minta, tapi kita yang mengajarkan keberkahan daripada memberi orang alim itu, insya Allah anak cucu kita dipilih Allah jadi orang alim juga. Nah, itu amalannya.